Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Indriani Safira, NIM G231190085. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Latar belakang terjadinya Khulafaur Rasyidin adalah pertama, Nabi Muhammad dipegang oleh Islam dipegang oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya terjadi polemik. Kemudian Nabi Muhammad dan para sahabat memutuskan untuk menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Abu Bakar bermusyawarah dengan kemudian terjadi polemik. Kemudian Abu Bakar bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya untuk mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua. Karena terjadi pertengkaran atau perselisihan di antara umat Islam, kemudian para sahabat dan menunjuk 6 orang sahabatnya untuk mengangkat dan menggantikan Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga. Pada pemimpinan Utsman ini dia sudah berumur 70 tahun. Pada masa pemerintahan Utsman yaitu 12 tahun. Rumusan masalahnya apa itu Khulafaur Rasyidin, siapa Utsman, apa peradaban dan kebudayaannya, apa sifatnya, apa faktor-faktor yang muncul peristiwa Al-Kubra itu fitnah Utsman difitnah. Kemudian selanjutnya mengapa dalam sahabat Utsman itu terbunuh dan apa penyebabnya Utsman bin Affan terbunuh. Pertama, kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan pengertian Khulafaur ar-Rasyidin. Al-Khulafaur Rasyidin bermakna sebagai pengganti Rasul atau yang pengganti Rasul yang cendekiawan. Al-Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang Muslim yang paling dekat dengan Rasul setelah meninggalnya beliau. Kemudian, mengapa demikian? Rasul itu perlu yang selalu mendampingi pemimpin dalam tugasnya. Sedangkan khalifah dalam Al-Quran, manusia secara umum merupakan khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan memberdayakan bumi beserta isinya. Sedangkan khalifah secara khusus maksudnya adalah pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai imam umatnya, dan secara kondisional juga menggantikannya sebagai penguasa atau sebuah identitas kedaulatan negara. Biografi Utsman. Nama beliau adalah Utsman bin Affan bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Khilaf bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib al-Quraisy al-Umawi al-Makki al-Madani. Ibu beliau bernama Arwa binti Karis bin Rabi'ah bin Habib bin Abduh Syam bin Abdu Manaf. Utsman ini dilahirkan pada tahun ke-6 dari tahun Gajah. Utsman itu menikah dengan putri Nabi yang bernama Ruqayyah dan Ummi Kulsum yang meninggal pada tahun 9 Hijriah. Sahabat Utsman bin Affan termasuk sahabat yang paling kaya karena saat perang dia menafkahkan hartanya melebihi sahabat lain. Contohnya yaitu 30 ekor unta dan isinya. Selanjutnya sifat-sifat dari Utsman bin Affan.
Utsman bin Affan itu tergolong dalam dia pemalu, sifat rasa malu, dan dia itu sangat dermawan sekali. Ini ada sifat-sifatnya, yaitu Adapun Utsman adalah mulia sifatnya, dermawan, menyerahkan hartanya untuk taat kepada Allah Azza wal Jalla, tinggi agamanya sampai Utsman menyerahkan 10% dari hartanya yang tidak dilakukan oleh orang lain. Utsman juga mempersiapkan tentara dengan 1000 unta dan 50 kuda. Selain sifat di atas, Utsman juga terkenal dengan sangat lunak, pemaaf, murah hati, percaya tangguh, dan mudah tersentuh hatinya. Hadis lain yang menyebutkan tentang sifat dari Utsman yaitu hadis riwayat Ahmad dalam Musnadnya 3.184. Orang yang paling penyayang di antara umatku adalah Abu Bakar. Yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar. Yang paling pemalu adalah Utsman. Yang paling mengetahui tentang halal haram adalah Mu'az bin Jabal. Yang paling hafal tentang Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Dan yang paling mengetahui ilmu waris adalah Zaid bin Syabit. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman membubuhkan Al-Quran. Prestasi ini yang sangat penting bagi Khalifah Utsman, yaitu manfaatnya yaitu menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan dan tulisannya, menyatukan bacaan dan menyatukan tertib susunan surat-suratnya. Kemudian kebudayaan Islam pada masa Utsman bin Affan. Kebudayaan Islam itu pada masa Utsman itu Utsman membangun mahkamah peradilan. Mahkamah peradilan ini yang sangat besar. Kemudian Utsman bin Affan itu memeluk adanya pertukaran pemikiran antara sahabat dengan para sahabatnya, karena Utsman bin Affan membangun mahkamah, karena itu sebelumnya peradilan dilakukan di masjid. Jadi Utsman memutuskan untuk membangun mahkamah peradilan. Kemudian para sahabatnya mengusulkan kepada Utsman untuk menyeragamkan bacaan tadi yang manfaat buku. Nah, kemudian membentuk panitia untuk itu yang diketuai oleh Zaid bin Syabit. Perluasan masjidnya itu juga dilakukan, dan Masjid Nabawi juga dilakukan untuk bertambahnya selalu umat muslim, karena untuk melaksanakan haji dalam setiap tahunnya. Peradaban ekonomi pada masa Utsman. Pada masa Utsman itu sangat mulai maju, karena adanya Utsman itu melakukan pajak pada saat pemerintahan Utsman, karena di situ demi memperlancar ekonomi dalam hal perdagangan, sehingga Utsman menciptakan kebijakan pajak. Tapi dalam itu Utsman itu mendirikan sebuah bangunan-bangunan dalam itu, yaitu jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid, dan memperluas masjid tadi Madinah.
Nah, ini yang terakhir munculnya fitnah-fitnah al-kubra yang di sini yang membuat Utsman itu terbunuh. Karena fitnah itu dibuat oleh fitnah itu dibuat oleh penduduk yang membuat fitnah inilah yang itu disebar oleh Abdullah bin Sabah. Nah, fitnah inilah yang membuat terpecah belahnya Islam dalam masa Utsman, yaitu yang pertama perbedaan karakter karena antara Utsman dan Umar. Kemudian visi misi dari politik Utsman yang memperbolehkan kaum muhajirin untuk keluar Madinah pada masa Khalifah Umar. Terus perubahan sosial dari negara agama Islam dengan negara internasional, merabaknya kelompok Syaibiyah yang dimotori oleh Abdullah bin Sabah. Penjelasan ini yang muncul disebabkan oleh fitnah-fitnah yang disebarkan oleh tadi Abdullah bin Sabah. Ini pertama, kelompok Utsman bin Affan pembunuh Utsman bin Affan seperti Ali bin Abi Thalib, beberapa sahabatnya penduduk Madinah. Kedua, netral, dan kemudian termasuk kelompok kedua, ketiga menuntut keadilan Utsman. Mereka ini Talha bin Abdullah, Zubair bin Al-Awwam, Muawiyah. Sehingga tiga kelompok itu disebut sebagai Al-Utsmaniyyin. Penutupnya yaitu kesimpulannya pada masa Khalifah Utsman bin Affan yaitu 12 tahun. Pada masa ini Utsman bin Affan memperluasnya daerah yaitu Cyprus serta membentuk Baitul Al-Mal atau masjid tadi tambah gede. Terus peradabannya daerahnya semakin meluas, armada laut andal untuk tadi perdagangan. Kemudian pada masa Utsman juga menghimpun Al-Quran dalam bentuk mushaf. Kemudian pada ini juga sudah menggunakan stempel untuk administrasinya. Terus Utsman juga membentuk bendungan-bendungan, laju air serta pengaliran air. Pada akhir masa Khalifah Utsman, beliau memberontak dengan fitnah yang tadi Abdullah bin Sabah untuk menurunkan khalifah tidak percaya, serta berusaha menyampaikan tidak percaya kepada para gubernur dan para pejabat. Isu ini telah menyebar ke negeri Syam, Kufah, Basra, Mesir, sehingga Utsman bin Affan itu digantikan oleh selanjutnya yaitu Khalifah keempat. Sarannya saya dalam makalah ini dapat masih banyak kekurangan. Saya atas saran dan kritik itu saya mengucapkan terima kasih, dan apabila saya terdapat banyak kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.